sampai hari ini. Jadi kurang lebih total udah hampir berapa ya? Udah hampir 4 bulan sih. 4 bulan banget ya. 4 bulan lebih nggak ketemu sama istri ya. Iya. Gimana Ini tuh? pengen nangis sih sebenarnya, cuman karena pengen sosok maco aja nih. Oke. Yuk di Sondeng. Ya. Ya udah. Oke, Mas Aryo, Ramadan udah jalan ke-4. Seperti apa nih menjalaninya nih? Mungkin agak sedikit berbeda ya, gara-gara COVID. Saya juga nggak tahu ya, perasaannya agak sedikit abu-abu gitu ya, karena kan ini juga hari bulan-bulan kemenangan gitu ya bagi umat muslim, di mana kita ingin mengabdi, ingin berpuasa, tapi sayangnya kita diselimuti oleh pandemi ini gitu. Jadi ya mungkin secara perspektif lain kita bisa lebih bersyukur bahwa kita masih dikasih keselamatan, masih dikasih kesehatan, masih bisa juga walaupun agak susah ya mudik ya, jadi kita nggak bisa bertemu dengan keluarga besar, tapi minimum kita masih bisa mungkin ya menikmati hal-hal yang kecil lah dalam hidup gitu kali ya. Oke, Ramadan tahun ini selain ada pandemi COVID ini, dengan sang istri juga LDRan juga kan, bisa dibilang seperti itu. Betul, kebetulan istri saya kan memang warga negara asing, dia orang Prancis, dan sebelum ada pandemi ini pun juga memang agak sulit kita ketemunya ya. Dalam arti kadang-kadang dia proyeknya ada di sana 2 bulan, karena kan dia juga di perfilman juga. Dia ada proyek kemarin film, saya juga kemarin ada proyek di Malaysia 2 bulan, jadi susah ketemunya. Nah di saat-saat kita mau ketemu, biasanya entah saya ke Perancis atau enggak dia ke Indonesia. Pas pandemi ini aja yang akhirnya menjadi lebih rumit. Pas kemarin dia selesai di bulan Desember project, saya juga selesai waktu itu di bulan akhir Januari atau awal-awal Februari. Tiba-tiba dapat berita pandemi ini kan, yang bermuara di Wuhan. Terus Italia juga sudah mulai ada sudah mulai ada data-data desas-desusnya tuh udah mulai besar. Nah akhirnya semua ditutup tuh penerbangan sama bordernya tuh. Ya udah akhirnya yang harusnya dia kesini tiba-tiba ya ditutup penerbangan, jadi ya istri saya nggak bisa kesini dan saya juga nggak bisa kesana sampai hari ini. Jadi kurang lebih total udah hampir berapa ya? Udah hampir 4 bulan sih. 4 bulan 4 bulan lebih nggak ketemu sama istri ya. Iya. Gimana? Ini pengen nangis sih sebenarnya, cuman karena pengen sosok maco aja nih. Padahal gitu. Kalau di Paris itu atau di Prancis memang mereka lebih galak. Dalam arti kita harus kita kalau keluar rumah itu harus kayak menulis semacam surat pernyataan. Nah kita bisa dicek sama polisi. Jadi misalnya kita keluar, nanti polisi nanya, bapak, ibu, adik sedang ngapain? Oh ini, saya menyatakan bahwa saya sedang mau ke supermarket untuk beli makanan bulanan misalnya. Berarti lebih ke surat pernyataan gitu. Surat pernyataannya, nah itu harus. Nah kemarin kebetulan adik saya juga tinggal di Paris nih. Nah adik saya juga cerita bahwa suaminya kemarin mau olahraga. Jadi dia nulis, saya mau berlari selama 1 jam sekeliling kompleks. Nah, pas dia lari, ada polisi, kamu ngapain? Saya mau olahraga. Oke, dikasih tahu olahraga. Tapi habis itu langsung pulang ya, dia langsung pulang. Jadi memang mereka benar-benar warganya pun juga disiplin, dan polisinya juga menerapkan ini ya, menerapkan regulasinya dengan ketat gitu ya. 4 bulan sudah terpisah, kondisi sang istri seperti apa? Ya puji syukur, alhamdulillah istri saya sih baik-baik saja ya. Istri saya sehat bersama adik-adiknya dan keluarganya. Adik saya sama suaminya kebetulan mereka juga sudah tinggal di Prancis selama 2 tahun lebih. Dia juga sehat, sering kita ngobrol bersama ibu saya dan bapak saya. Dan bapak dan ibu saya yang tinggalnya di Selandia Baru, mereka juga aman. Kan memang yang rentan itu kan orang-orang yang di atas 60 tahun katanya ya. Jadi so far sih berita dari orang tua saya oke di Selandia Baru. Bahkan Selandia Baru sudah mulai turun dan beberapa restoran sudah mulai buka, tapi masih bolehnya hanya beli take away saja.
kegiatan selama wabah ini apa sih Mas? Nah, jadi teman-teman di perfilman ini emang lagi sedang ini juga sih, lagi sedih juga sih. Satu, industri film lagi stop. Oke. Jadi benar-benar kita kita solid dalam memerangi COVID ini gitu. Kita memang benar-benar ingin juga kurva dari COVID ini cepat berlalu atau paparan COVID ini juga cepat hilang gitu. Jadi kalau dari kami di perfilman benar-benar kita stop semua. Jadi nggak ada satupun yang syuting film. Dan kebetulan juga bioskop-bioskop juga kan tutup ya. semua. Kita juga walaupun sudah bikin filmnya, mau jualan filmnya di mana gitu. Jadi itu sih yang saya lihat juga yang yang ada di industri film, bahwa kita benar-benar mematuhi pemerintah dan memiliki kesadaran sosial bahwa memang ini bukan tentang kita saja, tapi ini memang tentang keluarga Indonesia sebagai bangsa gitu ya. Memang ini menyedihkan sih bro, apalagi cita-cita beberapa perusahaan harus memphk-kan beberapa pegawainya. Di perusahaan kami pun juga kita juga mikirin gimana nih untuk gaji anak-anak gitu kan. Ya, akhirnya kita juga memilih gaji direksi dipotong dulu misalnya untuk kita subsidi anak-anak. Tapi kan kembali lagi, kan operasional ini kan tetap jalan terus nih. Sama kayak teman-teman kan, kita juga harus entah itu bensin bagaimana, makanan bagaimana. Ini yang semoga semoga di bulan Ramadan ini, di bulan yang suci ini Tuhan bisa mendengarkan doa kita dan kita juga bisa kembali lagi bercermin bahwa lebih bersyukur lagi mungkin ya. Saya juga bukan ahli agama juga ya. Jadi kegiatannya Mas dia jadi apa aja nih? Kegiatan saya sehari-hari. Pertama di rumah. Kedua di rumah. Terus yang ketiga yang paling penting di rumah. Jadi kerjaan saya biasanya nonton film. Nonton film di laptop, kadang masak, kadang delivery, mesen makanan. Kalau saya ingin olahraga, kebetulan saya suka sepeda, jadi saya bersepeda, tapi tetap menjaga mematuhi regulasi yang ada, yaitu social distancing dan kalau bisa bersepeda di tempat yang tidak berkerumunan. Itu saja sih, karena emang ironi juga ya, untuk imun kita tetap terjaga, kita nggak bisa di rumah saja. Kalau kita hibernasi di rumah saja, imun kita turun, kita jadi malas, masa otot kita jadi berkurang, imun jadi turun, malah kita bisa gampang sakit. Jadi emang nyari keseimbangannya gitu ya, susah ya. Jadi ya itu sih, saya mikirnya wah ini ruang untuk kita berpikir aja sih, oh iya ya, oke mungkin karena COVID ini ya saya harus lebih balance aja kali. Gitu sih. Mas ceritain dong Ramadan di Selandia gitu Baru ya? dan di Indonesia seperti apa sih? Ada bedanya nggak sih? Ramadan di Selandia Baru dan perbedaan Ramadan di luar negeri dan di Indonesia. Indonesia adalah negara di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. New Zealand itu hanya sebagian kecil sekali, saya nggak tahu persentilenya, statistiknya saya kurang paham, tapi kecil sekali yang beragama Islam. Tapi Selandia Baru itu menerima berbagai macam agama dan kultur sebenarnya di negaranya. Itu yang saya bisa salut, bahwa New Zealand itu, Selandia Baru itu memiliki pemerintahnya dan masyarakatnya memiliki kesadaran yang sangat tinggi dan toleransi yang sangat tinggi. Mereka memeluk semua apapun agama orang, kepercayaan orang, dan sangat bisa dikatakan demokratis dalam hal itu. Nah, pas bulan Ramadan, warga New Zealand juga sama-sama senang. Wah, selamat ya buat kalian yang beragama Islam, merayakan hari kemenangan Islam. Teman-teman saya pun yang bule-bule waktu itu saya puasa, kan walaupun mereka nggak puasa gitu kan. Tapi mereka juga merayakan juga ya, selamat ya bro. Wah, seru banget setelah lebaran, setelah Ramadan ini, pas lebaran itu lu bisa merayakan hari kemenangannya. Ya, gitu aja sih. Yang berat apa sih Mas selain minoritas? Yang paling berat sebenarnya puasanya sendiri, karena durasi puasanya lebih lama. Kalau di Indonesia sahur jam berapa? Tadi pagi jam berapa? Imsak? Jam setengah 5. Setengah 5. Misalnya dari setengah 5, kan itu juga setiap hari kan berubah. Sama juga di Selandia Baru. Di Selandia Baru kadang-kadang bisa jam 4 pagi.
atau jam saya lupa deh, kurang lebih jam 4. Saya harus nelfon lagi, tapi kurang lebih jam 4 atau jam 4 kurang sudah mulai imsak. Terus buka puasanya maghribnya itu kadang-kadang jam 8.30. Nah, setiap hari lebih itu panjang lah ya. lebih panjang. Jadi saya ngeliat orang tua saya puasanya tuh lebih susah daripada di Indonesia. Dan pengalaman saya dulu waktu saya masih di sana, kan saya waktu itu masih muda lah ya, masih di bawah 20 waktu saya tinggal di sana kan, selama 11 tahun. Jadi saya ngeliat teman-teman saya puasa, teman-teman saya kan nggak ada yang puasa. Saya puasa kayak lama banget. Terus saya ngeliat keluarga saya Indonesia, wah Indonesia udah jam 6 buka puasa ya. Saya masih nunggu 3,5 jam lagi sebelum saya puasa. Jadi istilahnya di sana lebih lama lah, lebih lama buka puasanya. Ya, itu sih. Hah? Ini apa di luar puasa? Wah, nggak tahu di lebih enak mana. Tapi yang pasti ya setiap individu kan punya interpretasi atau punya penghayatan sendiri ya tentang makna puasa dan apa artinya buat dia, apa artinya buat keluarga dan apa artinya buat sosial gitu. Jadi ya saya sih lebih ingin lebih ingin melihat bahwa ya ini membawa kebahagiaan lah, membawa hal yang positif gitu. Mas sudah terpikir. Ada kemungkinan Idul Fitri juga sama istri nih Mas, gimana nih? Nah itu Dan dia nih kayaknya, keluarga juga nih tadinya sih saya mau coba ke sana, tapi kayaknya kalau situasi kayak begini kayaknya awalnya ibu saya mau Idul Fitri di sini. Rencananya tahun Rencananya. ini ya? Oke. Kebetulan sama kakak-kakaknya, sama ibunya, sama nenek saya gitu kan. Tapi karena pandemi ini otomatis ya mungkin itu tidak bisa terrealisasi. Jadi istilahnya ibu saya pun yang dari Selandia Baru tidak boleh mudik, nggak boleh mudik balik ke Indonesia, ke negara ini. Mas mengenai bulan Ramadan dengan kondisi COVID. Itu maknanya sangat mungkin maknanya bisa berbeda